Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, ya, yang dimana akan menjelaskan laporan praktikum kimia organik 2 yang berjudul pembuatan aspirin. Adapun anggota kelompok itu Nimade Ayudila Permatasari dengan NIM K1A019048, kemudian ada Nunung Uswatun Hasanah dengan NIM K1A019050, kemudian ada Nurmayang Yaudia Safitri dengan K1A019052, dan dengan saya sendiri Regina Brigita Zanuba dengan NIM K1A019054. Untuk penjelasan yang pertama, adapun tujuannya dan landasan teori akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nunung Uswatun Hasanah. Baik, adapun tujuan praktikum kita pada acara 6 kali ini yaitu memperkenalkan teknik sintesis sederhana pada pembuatan aspirin atau asam asetil salisilat. Untuk landasan teori, aspirin merupakan nama lain dari asam asetil salisilat yang memiliki peranan sangat besar dalam bidang farmasi, yaitu sebagai obat yang berkhasiat antipiretik dan analgetik. Senyawa aspirin ini tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam, jadi untuk memperolehnya itu perlu sintesa. Adapun sintesa merupakan reaksi kimia antara dua zat atau lebih untuk membentuk suatu senyawa baru. Sintesis senyawa organik adalah sintesis teknik preparasi senyawa yang dapat dianggap sebagai seni. Salah satu senyawa organik yang dapat disintesis yaitu aspirin. Aspirin atau asetosal atau juga dapat disebut asam asetil salisilat adalah turunan dari senyawa asam salisilat yang diperoleh dari simplicia tumbuhan Coret salisis. Ini menurut Baisinger 2004. Asam asetil salisilat yang memiliki rumus kimia C9H8O4 adalah asam monoprotik yang dikenal sebagai aspirin. Namun, sebuah tablet aspirin biasanya hanya mengandung sedikit asam tersebut. Asam salisilat, O-hidroksi asam benzoat, merupakan senyawa bifungsional, yaitu gugus fungsi hidroksil dan gugus fungsi karboksil. Dengan demikian, asam asetil salisilat dapat berfungsi sebagai fenol, yaitu hidroksibenzen, dan juga berfungsi sebagai asam benzoat. Baik secara asam maupun sebagai fenol, asam salisilat dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bila direaksikan dengan anhidrat asam, dia akan mengalami reaksi esterifikasi menghasilkan asam asetil salisilat atau yang biasa disebut dengan aspirin. Menurut Nisha 2019. Pada pembuatan aspirin, reaksi yang terjadi adalah reaksi esterifikasi, di mana ester merupakan turunan asam karboksilat yang gugus OH dari karboksilnya diganti dengan gugus OR dari alkohol. Ester dapat dibuat dari asam dengan alkohol atau dari anhidra asam dengan alkohol. Suatu ester asam karboksilat ialah suatu senyawa yang mengandung gugus CO2R dengan R dapat membentuk alkil maupun aril. Alkohol dengan asam karboksilat dan turunan asam karboksilat membentuk ester asam karboksilat. Reaksi ini disebut reaksi esterifikasi. Menurut Fessenden 1986. Aspirin merupakan asam organik lemah yang unik di antara obat-obat AINES dalam asetilasi dan juga inaktivasi siklooksigenase irreversibel. AINES lain termasuk salisilat semuanya menghambat siklooksigenase irreversibel. Secara teori, penghambat COX2 selektif mungkin menguntungkan karena dapat membatasi jaringan inflamasi. Aspirin cepat dideasetilasi oleh esterase dalam tubuh, di mana akan menghasilkan salisilat yang mempunyai efek antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Suatu derivat difluorofenil asam salisilat tidak dimetabolisme menjadi salisilat dan karena itu menyebabkan intoksikasi salisilat. Menurut
Micek tahun 2011. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini, di mana alat-alatnya ada aspirator atau filter hisap, batang pengaduk, corong, Erlenmeyer, gelas kimia, gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, kertas saring. Mungkin bisa next slide. Kemudian ada pemanas listrik, pipet tetes, dan timbangan elektronik. Adapun bahan-bahan pada praktikum kali ini yaitu anhidrat asetat yang memiliki rumus kimia C4H6O3, asam sulfat yaitu H2SO4, asam salisilat C7H6O3, aquades di mana di sini ada kondisi suhu dingin dan hangat, kemudian ada es batu, dan terakhir ada etanol. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nunung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Nurma Yanggi. Aulia Safitri kepadanya dipersilakan. Baik, untuk prosedur kerja sendiri dalam praktikum ini pada tahap asam salisilat dengan timbangan elektronik. Kemudian setelah itu dimasukkan asam salisilat yang telah ditimbang ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan 5 mili asam hidrat dengan bantuan cawan dan dihomogenkan. Setelah itu dimasukkan 5 tetes asam sulfat pekat dan dihomogenkan. Setelah dihomogenkan kebakar berat selama 10 menit. Setelah dididihkan, hasil akan berubah warna menjadi kekuningan. Setelah berubah warna menjadi kekuningan, ditambahkan aquades 10 mili, kemudian direndam dalam air es. Setelah direndam, disaring aspirin dengan aspirator untuk mendapatkan kristal. Setelah kristal didapatkan, kristal yang didapat dilarutkan dengan alkohol kemudian dihomogenkan. Setelah itu ditambahkan 60 ml air hangat kemudian dimasukkan kembali ke dalam air es. Setelah dimasukkan ke dalam air es ditimbang kalor arloji yang menyaring larutan dengan filter hisap. Kemudian ditimbang kembali dengan kristal. Setelah itu dikeringkan dengan pada slide yang akan ditampilkan. Mungkin bisa next slide. Untuk hasil pengamatannya pada perlakuannya, di sini ada 2,027 gram asam salisilat, hasilnya akan berwarna putih. Kemudian untuk perlakuan yang ditambahkan 2 ml asetat anhidrat, di mana hasilnya untuk warna asam asetat anhidrat akan berwarna bening, sedangkan untuk warna campurannya juga berwarna bening. Kemudian untuk perlakuan yang ditambahkan 5 tetes H3PO4, hasilnya di mana dia warna awal H3PO4 ini adalah warna bening, kemudian untuk warna campurannya juga berwarna bening. Sedangkan untuk perlakuan dipanaskan pada water bath selama 10 menit kemudian dihomogenkan, hasilnya di sini setelah dipanaskan dia akan berwarna kecoklatan. Sedangkan untuk warna setelah ditambahkan air dia akan menjadi warna bening kuningan. Kemudian untuk perlakuan diletakkan Erlenmeyer pada air es selama 10 menit, hasilnya di sini akan terbentuk kristal berwarna putih. Kemudian di sini untuk perlakuan kristal disaring agar mendapatkan kristal murni, tidak terjadi hasil apapun. Begitu juga dengan perlakuan kristal dilarutkan dengan alkohol dan ditambahkan 60 ml air hangat, setelah itu disaring dengan kertas filternya, di sini tidak terjadi hasil apapun. Sedangkan untuk perlakuan kertas filter ditimbang dan didiamkan di kaca arloji hingga kering, di sini hasil penimbangannya itu berupa 0,354 gram. Kemudian untuk perlakuan setelah kering ditimbang kembali kertas filternya, hasilnya di sini ialah hasil penimbangannya berupa 2,711 gram. Kemudian untuk perlakuan diletakkan Erlenmeyer pada air es selama 10 menit, hasilnya di sini berupa terbentuk kristal berwarna putih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Anggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama, di sini kita dapat melihat ada asam salisilat, di mana di sana itu ada yang bundar yang di O dan di OH-nya itu. Kemudian yang rantainya lurus itu
merupakan itu asetat hidrat, kemudian ada H3PO4 itu sebagai katalis, dan kemudian dan itu menghasilkan aspirinnya. Nah, kita juga bisa melihat mekanisme reaksi pembuatan aspirin, seperti yang nomor 2 yang di bawahnya. Kemudian ada perhitungannya, ya, di mana diketahui massa asam salisilat itu 2,027 gram volume, kemudian ada asetat anhidrat itu 2 mililiter, kemudian ada MR asam salisilatnya itu 138 gram per mol, kemudian ada MR aspirinnya itu 180 gram per mol. Kemudian MR asetat anhidrat itu 102 gram per mol massa kristal, kemudian ada aspirin eksperimen itu 2,357 gram. Terus yang ditanyakan itu persen rendemennya. Nah, jawabannya itu mol asam salisilat sama dengan massa per mr. Kemudian 2,027 gram dimasukkan menjadi per 138 dan menghasilkan 0,015 mol. Kemudian mol asetat anhidrat massa per mr yaitu 2 ml dalam kurung yaitu 1,08 gram per mililiter per 102 gram per mililiter sama dengan 0,02 mol. Dapat dilihat di sini C7H6O3+ itu M-nya itu 0,015, B-nya itu 0,015, dan S-nya itu tidak ada. Kemudian C4H6O3 itu sama M-nya itu 0,02, B-nya 0,015, S-nya itu 0,005. Kemudian untuk C9H8O4, M-nya tidak ada, B-nya 0,015, S-nya 0,015. Dan untuk CH3COOH, M-nya tidak ada, B-nya 0,015, S-nya 0,015. Yang dimana rumus dari massa aspirin ini mol aspirin dengan 2,7 gram. Kemudian persen rendemennya itu dicari yaitu dengan rumus massa kristal eksperimen per massa kristal teori dikali 100%. Yaitu 2,357 gram per 2,7 gram dikali 107,29%. Ya, selanjutnya pembahasan akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Imadi Ayudinda, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian untuk pembahasan di sini saya akan membahasnya. Jadi pembahasan pada praktikum kali ini akan dilakukan pembuatan aspirin dengan teknik sederhana. Jadi percobaan ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan teknik sintesis sederhana pada pembuatan aspirin dari asam asetil salisilat. Jadi asam asetil salisilat atau yang dikenal juga dengan nama aspirin itu merupakan turunan dari asam salisilat yang diperoleh dari simplicia tumbuhan. Pembuatan asam asetil salisilat dilakukan dengan mereaksikan asetilasi senyawa fenol menggunakan anhidrit asetat dengan bantuan katalis asam sebagai penghidrasi berdasarkan Baisinger 2004. Pada pembuatan aspirin, asam salisilat atau O-hidroksibenzoik acid berperan sebagai alkohol serta reaksinya berlangsung pada gugus hidroksi asam salisilat. Dalam bidang kefarmasian, aspirin digunakan sebagai pereda nyeri karena sifat analgesiknya. Selain itu, aspirin juga berperan sebagai antiinflamasi yang dapat mengurangi rasa sakit akibat cedera ringan. Sebagai zat antipiretik, aspirin berfungsi sebagai penurun demam. Menurut Wilmana dan Sulistia 2012. Biasanya aspirin dijual dalam bentuk garam natriumnya, yaitu natrium asetil salisilat. Pada percobaan ini dilakukan pencampuran asam salisilat dengan asetat anhidrat. Penambahan asetat anhidrat berfungsi untuk mencegah adanya air dalam asam salisilat. Hal ini dikarenakan bila terdapat air dalam asam salisilat, maka kristal aspirin yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi asam salisilat. Asam salisilat yang telah bercampur
yang telah bercampur dengan asetat anhidrat ditambahkan kembali dengan asam sulfat atau H3PO4 hingga membentuk larutan berwarna bening. Asam sulfat atau H3PO4 ini berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses sintesis aspirin dengan menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut. Bila energi aktivasi yang diperlukan rendah, maka reaksi sintesis dapat berlangsung lebih cepat. Lalu dilakukan pemanasan dan pendinginan agar diperoleh aspirin yang berkualitas. Pemanasan sendiri bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor pada campuran bahan sehingga aspirin yang diperoleh memiliki kemurnian tinggi. Selain itu, pemanasan juga berfungsi untuk meningkatkan kelarutan asam salisilat sehingga dapat bereaksi dengan katalisator maupun asetat anhidratnya. Larutan yang telah dipanaskan kemudian didinginkan dengan cara didiamkan di dalam lemari asam dan di dalam air selama 5 menit, masing-masing selama 5 menit. Setelah itu dilakukan kembali, setelah itu kemudian larutan yang sudah didinginkan itu dimasukkan atau ditaruh di wadah berisi air es. Jadi proses pendinginan di dalam air es ini bertujuan untuk mempercepat proses kristalisasi dan membentuk kristal yang lebih banyak daripada bila didinginkan hanya dengan air saja. Kristal aspirin yang terbentuk kemudian disaring untuk memisahkan kristal dan larutan sehingga diperoleh kristal aspirin berwarna putih. Kemurnian kristal aspirin dapat ditentukan dari rendemen yang diperoleh. Kemurnian suatu zat berbanding lurus dengan nilai rendemennya. Jadi semakin tinggi rendemen suatu zat, maka semakin tinggi pula tingkat kemurniannya. Dari hasil analisis data diperoleh persentasi rendemen aspirin sebesar 87,29%, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, nilai 87,29% ini menunjukkan bahwa kristal aspirin tersebut memiliki kemurnian yang cukup tinggi dibandingkan kristal aspirin hasil proses lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih kepada Ayu Dinda. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aspirin dapat dilakukan dengan mereaksikan asam salisilat dengan asetat anhidrat yang ditambahkan asam sulfat sebagai katalisator. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemanasan dan pendinginan agar diperoleh kristal dengan kualitas yang baik. Dari analisis data diperoleh persentase rendemen aspirin sebesar 87,29% yang menunjukkan kemurnian kristal tersebut cukup tinggi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah saya stop record guys. Lagi. Belum kamu stop itu masih dia. Udah saya stop record.